Hari ini kita akan membahas kabar besar dari Senayan yang langsung jadi sorotan publik. Mulai 31 Agustus 2025, gaji anggota DPR RI resmi terkoreksi setelah tunjangan perumahan dihapus. Take home pay yang sebelumnya lebih tinggi, kini turun menjadi sekitar 65,5 juta rupiah per bulan. Tapi, benarkah ini bentuk kemenangan rakyat? Atau sekadar langkah kosmetik untuk meredam kritik? Yuk, kita bahas tuntas. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 5 September 2025. Dasko menyebutkan, langkah koreksi gaji ini merupakan jawaban atas tuntutan 17+8 rakyat yang menuntut keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi akhirnya melahirkan 6 poin keputusan penting. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Pertama, penghentian tunjangan perumahan. Berlaku mulai 31 Agustus 2025. Kedua, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Artinya, anggota DPR tidak lagi bebas bepergian kecuali untuk undangan resmi kenegaraan. Ketiga, pemangkasan fasilitas lain, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi. Keempat, penonaktifan anggota DPR yang melanggar aturan, termasuk tidak dibayarkannya hak keuangan mereka. Kelima, koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan dan partai politik masing-masing untuk menindaklanjuti penonaktifan anggota. Dan keenam, penguatan transparansi serta partisipasi publik dalam proses legislasi maupun kebijakan. Keputusan ini ditandatangani oleh Puan Maharani, Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Sekarang mari kita lihat secara rinci berapa sebenarnya gaji anggota DPR RI. Dari gaji pokok dan tunjangan jabatan, seorang anggota DPR menerima sekitar 16,7 juta rupiah per bulan. Ditambah tunjangan konstitusional seperti biaya komunikasi intensif, tunjangan kehormatan, honor fungsi legislasi, fungsi anggaran, hingga fungsi pengawasan, totalnya bisa mencapai 57,4 juta rupiah. Jika dijumlahkan, total bruto gaji dan tunjangan DPR adalah 74,2 juta rupiah. Setelah dipotong pajak 15%, take home pay mereka menjadi 65,5 juta rupiah per bulan. Angka ini jauh lebih rendah dari sebelumnya, karena tunjangan perumahan yang bernilai besar sudah dihapus. Penghapusan tunjangan ini tidak lepas dari desakan masyarakat. Salah satunya disuarakan oleh aktivis diaspora, Salsa Erwina Huta Galung. Lewat akun Instagram pribadinya, Erwina menyebut ini sebagai sejarah baru di mana rakyat akhirnya berhasil menekan DPR untuk lebih transparan. Menurutnya, anggota DPR adalah karyawan, sementara rakyat adalah bosnya. Kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Karena kedaulatan itu tetap berada di tangan kita. Ia juga menegaskan bahwa pemecatan 5 anggota DPR karena menghina rakyat menjadi bukti nyata kekuatan publik. Erwina juga mengingatkan, demokrasi yang benar-benar responsif terakhir kali terasa saat reformasi 1998. Setelah itu, suara rakyat sering hanya formalitas. Namun, kini masyarakat bisa menyaksikan langsung sidang DPR, bahkan ikut masuk ke ruang aspirasi. Semuanya ditayangkan secara live, membuka peluang baru untuk partisipasi publik. Kali ini mereka menerima nih adanya masuk mahasiswa ke dalam dan semua itu ditayangkan secara live. Baginya, penghapusan tunjangan rumah dan moratorium perjalanan ke luar negeri adalah langkah besar menuju efisiensi anggaran. Bahkan, beberapa partai seperti Demokrat secara tegas menolak tunjangan tambahan yang dianggap membebani rakyat. Keputusan DPR ini bisa menjadi preseden. Jika fasilitas DPR bisa dipangkas, mungkinkah fasilitas pejabat lain juga akan ikut dipangkas? Pertanyaan ini menggantung di kepala publik. Banyak yang berharap koreksi gaji DPR bukan hanya pencitraan, melainkan benar-benar wujud komitmen politik.
Apalagi di tengah kondisi ekonomi nasional, transparansi pengelolaan uang rakyat adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Jadi gaji DPR RI kini 65,5 juta rupiah per bulan. Tunjangan rumah hilang, fasilitas lain dipangkas. Apakah ini sudah cukup menjawab tuntutan 17+8 rakyat? Atau masih ada yang harus diperjuangkan?